Oke, ketua kelas mana? Ketua kelas siapa ya? Ketua kelas atau perwakilan kelas siapa? Siapa ketua kelasnya? Hadir Pak. Saya. Siapa Rizky itu? Rizky Alfaridz Pak. Oke. Ya nanti tolong cek di Siakat ya, supaya untuk mengisi di absensi ya mungkin kalau kalian. Ya atau yang nanti tampilannya ada untuk mengisi materi yang disampaikan. Di Siakat dicek ya, Pak Rizky ya, untuk nanti diisi ya setiap ya untuk yang sekarang. Baik Pak. Oke. Oke,
Ya, materi untuk pertemuan keempat ya, adalah Mohon maaf Pak, permisi mau nanya Pak. ya, Yang tadi Bapak suruh itu ngecek di Siakat, ngecek apa ya Pak? Soalnya putus-putus tadi Pak. di bagian absensi ataupun juga kelas ya, saya kemarin lupa di bagian yang di situ ada pertemuan terus eh, bisa diisi ya untuk terkait dengan materi yang disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Sudah ketemu belum? Lagi dibuka Pak Siakatnya. Oke. Ya, materi hari ini adalah pendekatan manajemen sains ya, di satu bagian dalam pendekatan perkembangan ya, keilmuan teknik industri ya. Di mana kemarin kita sudah bahas terkait dengan scientific management, lalu pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen science ya. Ya, kondisi ataupun juga perkembangan ya dalam pendekatan manajemen sains ini didorong beberapa hal ya, dan juga ya, kebutuhan terkait dengan masalah produktivitas ya, dan juga masalah-masalah efisiensi yang masih muncul di industri ya, perusahaan. Kemudian juga mencari solusi ya terkait dengan bagaimana mengatur alokasi sumber daya ya, baik itu material ya, bahan baku, kemudian tenaga kerja ya, orang, lalu area ataupun plan ya, tempat area produksi, dan juga kapital modal ya, yang semakin terbatas ya karena ya, industri bermunculan ya dengan berbagai macam, berbagai varian, dan juga ya ada persaingan ya, ada kompetisi di mana sumber daya itu ya terbatas ya, bahan baku terbatas ya, kemudian sumber daya manusia juga terbatas ya, ruang ya kayak terbatas, itu pun juga ya sumber kapital modal ya, uang itu juga terbatas. Nah, bagaimana cara pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan ini ya, itu muncul gitu ya di periode perkembangan keilmuan teknik industri. Kemudian juga terkait kebutuhan untuk membuat keputusan ya, yang lebih objektif untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang efisien ya. Tidak berdasarkan insting tapi secara analitik ya, hasil analisis pemilihan terhadap alternatif solusi. Lalu pendekatan-pendekatan yang sebelumnya ini masih belum bisa menjawab ya, terhadap yang munculnya persoalan-persoalan
yang dibahas ya, tadi terkait dengan produktivitas, efisiensi, ataupun juga mengatur sumber daya yang ada. Kemudian yang menjadi latar belakang ya terkait dengan perkembangan disiplin teknik industri ya yang semakin maju, semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Pun sebagai metode telah dikembangkan ya, sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, jadi secara metode ataupun metode-metode yang digunakan ya, itu sudah berkembang ya, oleh pasukan sekutu ya, untuk ya kebutuhan perang ya, untuk mengatur logistik ya, logistik perang ya, logistik makan ya, kemudian ya, logistik amunisi ya, amunisi untuk perang ya. Itu dibutuhkan ya, untuk mengatur secara efisien ya, karena kan ketika perang ya, artinya harus mengirim ya, kemudian juga ya berpindah ke area yang lain ya. Area yang lain ya. Kemudian memiliki wilayah, memiliki keterbatasan sumber daya gitu ya, dari tempat asal, dari tempat produksi. Nah ini dicari ya, bagaimana dalam memenuhi ya, efisiensi ya, untuk memenuhi keputusan-keputusan dalam pemenuhan logistik untuk perang. Kemudian dasar dari pendekatannya adalah pemanfaatan model-model matematik dan pendekatan statistik. Ya. Jadi ya yang digunakan kalau dalam pemecahan solusinya ya berasal dari model-model matematik ataupun juga pendekatan-pendekatan statistik. Ya. Jadi dalam belajar kan nanti juga setelah PTI ini semester berikutnya ya kita akan belajar juga terkait dengan metode-metode ya dalam industri yang memang membutuhkan kemampuan secara matematik. Ya kemudian hubungan ya antara pendekatan manajemen sains dan pengambilan keputusan secara visualisasi seperti ini, di mana ada sistem nyata, ya, di mana dalam sistem nyata atau sistem real tersebut punya masalah, ya, masalah, punya problem, ya, punya root cause problem, ya, yang di sini ya perlu ada pemecahan masalah, ya, perlu ada solusi. Ya. Ya, dari sini seorang industrial engineer ya, melalui pendekatan manajemen sains ya, dan perkembangannya cirinya adalah bagaimana memodelkan. Ya, jadi sistem nyata tersebut dimodelkan ya, untuk bisa merepresentasikan sistem nyata, sistem real terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga bisa didapatkan ya, solusi dari model solusi yang dimunculkan ya, alternatif solusi yang kemudian dipertimbangkan dengan kriteria keputusan ya, kriteria dalam
memilih keputusan solusi yang akan diimplementasikan. Ya, dalam pengambilan keputusan berdasarkan dari langkah-langkah tadi ya. Kalau diambil solusi keputusan yang dipilih, maka solusi itu yang menjadi implementasi ya, untuk bisa diterapkan dalam sistem real. Ya, dasar pendekatannya di mana ya dukungan ya untuk memahami masalah dengan baik ya, sehingga bisa memecahkan masalah dalam bentuk model matematik dan pencarian solusi ya, dengan metode kuantitatif ya. Jadi sebagai ya pendekatan manajemen sains itu adalah bagaimana permasalahan ya, sistem real itu bisa dimodelkan, kemudian di dalam pencarian solusinya bisa dilakukan kuantifikasi, langkah-langkah metode kuantitatif ya ada atau bisa dilakukan perhitungan ya, sehingga dalam scope atau area ya, wilayah yang bisa dilakukan oleh pendekatan manajemen sains ini lebih terbatas pada area teknis ya. Jadi area yang sifatnya manajemen, area yang sifatnya strategis gitu ya. Ini tidak bisa dilakukan melalui pendekatan ini. Jadi pendekatan manajemen sains ini ya pendekatannya secara teknis gitu ya. Karena dari lini produksi, kemudian distribusi gitu ya. Ya itu sifatnya pada operasional. Oke, secara umum pendekatan yang ada dalam manajemen sains adalah ya, kita menganalisis sistem real, ya, sistem nyata. Kemudian dari sistemnya, hasil dari analisis tersebut kita formulasikan masalahnya. Jadi memformulasikan masalah, ya artinya apa yang menjadi masalah dari sistem tersebut. Ini kalau masalah itu adalah gap ya, gap atau jarak antara ada perbedaan antara ekspektasi antara yang kita ingin capai dengan existing ya, kondisi nyata sekarang, kondisi saat ini. Nah itu adalah secara singkat ya, terkait dengan apa itu masalah. Jadi kita formulasikan masalahnya apa. Kapan ya kita ingin mendapatkan keuntungan, ya. Maka bagaimana ya, yang terjadi kalau analisis pada perusahaan atau industri tersebut gitu ya, yang menjadi gap ya, terhadap tujuan ataupun yang masalah tadi dengan keuntungan produksi. Lalu dari kita ya, sudah menetapkan ya, ataupun kita sudah dapat memformulasikan masalahnya, maka berikutnya adalah kita memformulasikan model ya. Jadi cara singkat dalam membangun model ya, formulasi model ini adalah ya, kita menentukan ya, berkaitan antara kriteria yang sudah kita tetapkan ya, dengan elemen-elemen seperti
eh, kriteria keputusan, ya. Kemudian juga parameter yang ditetapkan, ya. Kemudian juga pembatas ya, atau constraint dalam masalah tersebut, ya. Itu juga menjadi ya, pembangunan dalam model. Lalu analisis, ya, kita di sini lakukan proses kuantifikasi, ya, kuantitatif tadi, ya, hitungan, ya. Lalu dari perhitungan tersebut, dari alternatif solusi, kita bisa dapatkan alternatif solusi yang terpilih, ya. Ya, tentu dengan berdasarkan dari elemen-elemen dalam pembangunan model. Lalu dari hasil alternatif solusi yang terpilih kita implementasikan. Ya, dalam pendekatan manajemen science ini ada 3 jenis, ya, ataupun juga secara umum ya metode yang dilakukan. Ya, masih dalam tingkat pendekatan, karena dalam pendekatannya ada metode-metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif klasik, lalu model penelitian operasional, dan model simulasi. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, ya, klasik. Ya, untuk tujuannya adalah melakukan optimisasi, baik itu minimalisasi ataupun juga maksimalisasi. Kemudian menggunakan metode analitik klasik, ya. Artinya metode-metode yang digunakan adalah pendekatan-pendekatan dalam model-model matematik, ya, dan juga pendekatan-pendekatan dalam statistik. Kemudian persoalannya dianggap tidak memiliki batasan atau constraint, ya, ataupun juga sumber dayanya tidak terbatas. Ya, persoalan-persoalan yang bisa dilakukan dengan pendekatan klasik ini adalah 3 hal ini, 3 persoalan. Pertama, persoalan deterministik, ya, di mana variabel persoalannya, ya, itu adalah bersifat pasti, lalu valensinya tidak signifikan. Kemudian variabel persoalan, kalau untuk yang probabilistik, dia sudah memiliki variasi, ya, dalam variabel persoalannya. Kemudian ada pola, ya, variasi, dan diketahui pola variasinya, ya, tangannya atau deviasinya diketahui. Kemudian yang ketiga, ya, dalam pendekatan ini permasalahannya yang terkait dengan persoalan yang tidak pasti. Untuk yang persoalan yang uncertain ini, dia variabel persoalannya punya variasi, tapi secara pola, ya, polanya tidak diketahui, ya. Probabilistik, ya, ini dia mengikuti pola-pola cara probabilistik, ya. Jadi punya pola, ya, dalam variasi persoalan, masih punya pola. Deterministik ini, ya, sudah diketahui, ya, dan tetap, gitu, ya.
terkait dengan elemen-elemen variabel. Kalau ini ya, sudah lebih lebih dinamis ya, tapi memiliki pola yang mengikuti terkait dengan probabilistik. Nah, kalau yang ini terkait ya dari segi dinamisnya sangat tinggi ya, dan ya polanya uncertain, tidak pasti. Ya contohnya untuk persoalan yang deterministik itu dalam model EOQ ya, yaitu economic under quantity ya. Jadi model EOQ ini adalah model pertama ya dalam pendekatan masalah-masalah operasi. Yang model EOQ ini permasalahannya ya, berangkat dari bagaimana menentukan jumlah ya kuantiti dari terkait dengan produk yang dipesan ya. Yang itu terkait dengan kebijakan inventory yang optimal. Misalkan ini contohnya punya data ya, persoalan demand ya, permintaannya adalah 10.000 per unit per tahun, kemudian ongkos pesannya adalah 1 juta ya, rupiah per pesanan. Nah, jadi ya ketika perusahaan atau ya industri gitu ya, tentu memesannya berdasarkan lot ya, ukuran lot. Nah, ini ongkos ketika pesan produknya itu ya. Ini sebesar 1 juta ya. Kemudian harga barangnya ya, per unit itu adalah 10.000 per unit. Nah, ongkos simpan ya, karena ya pasti ada ya ongkos simpan atau holding cost ini. Nah, itu adalah 20% dari harga per unit ya, per tahun. Ya. Jadi ongkosnya diambil dari harga per unit dan per tahun. Enggak ingin diketahui ya, bagaimana kebijakan inventory yang optimal. Kalau formulasi masalahnya, ya artinya apa sih masalahnya? Okay. Perusahaan tersebut, apa yang menjadi masalah ya, dengan kondisi variabel-variabel tadi. Artinya dalam hal ini permasalahannya adalah bagaimana menentukan kebijakan inventory yang optimal. Ya, di dalam penyimpanan inventory yang optimal seperti apa. Kemudian dari masalah ini, maka apa yang menjadi parameter ya, atau yang mempengaruhi dalam penentuan solusi terkait dengan inventory yang optimal. Ya. Jadi diketahui bahwa ya ini terkait dengan berapa ukuran lot pemesanannya ekonomis ya. Karena ya sebuah produk barang akan dipesan ya, tadi berdasarkan ukuran lot ya. Misalkan satu lot pemesanan misalkan dalam satu kali pesan 50
atau 100 gitu ya. Nah, kita ingin tahu berapa ukuran dari lot tersebut yang ekonomis, sehingga untuk biaya inventory itu bisa optimal. Kemudian juga kapan saat pemesanan dilakukan. Ini karena mempengaruhi bagaimana biaya simpan holding cost. Kemudian setelah kita formulasikan dari masalah, maka kita tentukan komponen dari model. Komponen model itu adalah masalahnya apa, variabel keputusan apa, kriteria performansi apa, kendalanya apa, parameternya apa. Di sini masalahnya adalah yang tadi, bagaimana menentukan kebijakan yang optimal. Lalu variabel keputusannya yaitu adalah lot pesanan yang ekonomis. Kemudian titik atau waktunya saat pemesanan itu kapan. Kemudian kriteria performansinya, artinya masalah itu bisa solve atau alternatif solusinya dipilih, yaitu adalah yang meminimasi atau yang paling minimal ongkos inventory total tahunan. Jadi tujuannya adalah bagaimana memilih hasil ongkos yang paling minimal. Karena kita tujuannya adalah atau kriterianya meminimasi ongkos. Kendalanya masih belum ada. Kemudian parameternya adalah karena terkait dengan pada putusan ongkos pesan dan ongkos simpan atau holding cost. Ya, kriteria performansinya kita bisa modelkan ini jadi ongkos inventory total itu asalnya dari ongkos beli, kemudian ditambah dengan ongkos pesan, lalu ditambah ongkos simpan. Nah, ongkos-ongkos ini dari mana saja? Nah, ini berdasarkan dari asumsi dari model EOP ini dari model Wilson, di mana asumsi atau yang dipakai, asumsi yang dipakai itu adalah demand-nya deterministik dan barangnya datang secara uniform, jadi secara pasti nilainya ataupun jumlahnya itu sudah ditetapkan, dan sama, jadi, jumlahnya itu sama di tiap pemesanan. Kemudian barang yang dipesan itu datang secara serentak pada saat pemesanan. Jadi ketika kita pesan langsung barang itu datang. Jadi tidak ada waktu tenggangnya, lead time itu nggak ada. Jadi ketika habis pesan itu ada lagi. Jadi inventornya terisi lagi. Kemudian harganya konstan, bisa ada lot ataupun waktu. Ini asumsi, jadi untuk sebagai kontrolnya harga barangnya konstan, jadi tidak terpengaruh terhadap waktunya kapan. Jadi antara waktu di awal tahun atau di tengah tahun atau di akhir tahun itu tidak terpengaruh, ataupun juga baik dari segi jumlah ukuran lotnya. Jadi misalkan dalam pemesanan dibagi dalam ukurannya 20, antara lotnya isinya 20 atau 50 sekali pesanan itu sama harga barang, artinya harga per unitnya.
Kemudian ukuran lot pemesanannya tetap ya untuk setiap kali pemesanan. Jadi ya tadi misalkan ukuran lotnya 50 ya, maka pemesanan berikutnya juga 50, ya, nggak berubah. Waktu pertama 50, waktu kedua 20, waktu ketiga 50 lagi gitu. Tapi ini masih sama gitu ya, konstan juga ya, jadi setiap pemesanan. Ya, jadi secara model seperti ini ya. Jadi tadi ya, berdasarkan asumsi-asumsi tadi, ya ketika kita memesan gitu ya, di sini jumlah pemesanannya berapa, kemudian ya berdasarkan waktu kan bahan itu digunakan ya, dibeli ya atau keluar gitu ya dari inventory turun. Nah, ketika habis ini dilakukan pemesanan. Jadi ya ketika habis kemudian dipesan dia langsung terisi ya, ya karena asumsi tadi di tetap kemudian juga pesan ya dalam pemesanan. Sehingga untuk rata-rata ya inventory-nya ya ini seperti rata-ratanya dua ya. Jadi rata-rata penyimpanan inventory-nya itu bisa kita rata-ratakan dengan per dua. Jadi dengan ini memakai konsep dari segitiga ya, perhitungan segitiga di mana didapatkan bahwa average dari inventory-nya adalah Q per 2. Lalu ya kita bentuk formulasi modelnya tadi. Jadi ongkos beli ya, kemudian ongkos pemesanan dan ongkos simpan. Ongkos beli ini ya dari demand ya, kemudian juga harga dari pemesanan harga barang. Dan kalau ongkos pemesanan ya ini ya pemesanannya berapa kali, lalu juga diberikan dengan demand ya, demand per quantity. Kemudian ongkos simpan ini adalah harga holding cost-nya ya, harga penyimpanannya dibagi dengan rata-rata penyimpanan, jumlah penyimpanan. Sehingga bisa kita itu sih ya, kita terjemahkan OB plus OP dan plus OX. Nah, cara kita untuk mendapatkan biaya yang rendah, ya, biaya inventory yang rendah, ini adalah ya, kita meminimalkan kita peroleh dengan mencari Q-nya. Ya. Nah, jadi berapa Q-nya, ya, di mana ongkos dari inventory ini yang minimal. Ya. Jadi saat berapa quantity yang di tanam, di mana ongkos P-nya ini minimal. Ya, kalau kita lakukan trial and error ya, artinya dalam setiap alternatif ya, solusi ya. Ya, misalkan kita trial and error ya, artinya setiap pemesanan itu berapa ya. Setiap pemesanan 20 ya, 100 gitu ya. Nah, ini kita trial and error ya. Jadi ketika
50 ya, maka ongkos belinya berapa ya. Kemudian ongkos pemesannya berapa, ongkos simpannya berapa, lalu berapa ongkos inventory ya. Kalau trial and error ya kita cari nanti hasil dari ongkos simpan ini yang paling minimal berapa. Nah, kalau ketemu kita yang paling minimal berapa, kita lihat berapa quantity ya, kirim itu berapa. Ya, ini contoh kalau kita masukkan ke dalam kurva ya. Jadi di sini ada biaya holding cost-nya ya. Kemudian di sini juga ada kurva dari biaya order ya. Kemudian ini adalah kurva dari total cost dan total cost holding, penyimpanan dan order total cost. Nah, yang ya di sini yang optimal, yang optimal adalah ya perpotongan ya, berapa quantity yang dibutuhkan. Nah, kalau secara trial and error kan akan membutuhkan ya waktu yang banyak, caranya nggak efisien. Dalam model EOP ini kita bisa turunkan terhadap Q. Jadi biaya model tadi kita bisa turunkan terhadap Q, sehingga ya kita bisa dapatkan rumus EOP ini. Ya. Jadi berangkat dari model ini kita turunkan terhadap Q. Karena habis ya, ini bisa diturunkan menjadi nilai Q-nya. Ya, maka hasilnya adalah model LP ini. Ya. Yang kita bisa hitung untuk berapa quantity yang dibutuhkan untuk meminimalisir biaya inventory tadi. Biaya inventory sudah bisa optimal. Oke, berikutnya adalah model penelitian operasional ya. Dimana dalam model ini mulai ya, kita menggunakan pembatas ya, atau constraint ya, untuk optimisasi. Kemudian juga sudah memungkinkan untuk penggambaran dari sistem real ya, dengan keadaannya. Kemudian juga ya ada peningkatan dalam metode pemodelannya. Kemudian menggunakan metode-metode analitik yang lebih lanjut ya. Ya, pendekatannya kurang lebih sama ya. Kita merumuskan masalah, membangun model ya. Dalam hal ini menentukan faktor-faktor, ya, menentukan variabel, parameter, asumsi juga, lalu penemuan tujuan, alternatif solusi, ya. Kemudian pencarian solusi optimal, lalu validasi dan implementasi. Ya, model. Jadi apa itu model? Jadi modelnya adalah representasi dari sistem nyata, sistem real ya, dengan memakai bahasa tertentu. Jadi dalam hal ini kita menggunakan bahasa-bahasa matematik biasanya ya, ataupun juga secara grafis ya, ataupun program komputer. Ya, dalam model ya, karena sebagai representasi ya, jadi ada penyederhanaan dalam memodelkan sistem nyata. Kita tidak memodelkan sistem itu secara
benar-benar sama gitu ya. Tapi ada penyederhanaan dalam dalam representatif dari sistem real. Kemudian menyampaikan bagian penting ya yang dianalisis ya. Yang memang yang terkait dengan permasalahan, tujuan masalah dan dalam pencarian alternatif solusi. Jadi ya bagian-bagian penting ini dianalisis. Ya, kenapa membuat model ya atau kenapa perlu ya, kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sistem real itu dengan model. Pertama, tidak merusak sistem real ya. Jadi karena kita memodelkannya dengan pemodelan matematis atau grafis ya. Sehingga elemen dalam sistem itu tidak terganggu, ya, tidak rusak. Kemudian memudahkan pengalaman sistem real yang rumit, lalu murah dan masih bahaya. Jadi resiko-resiko bahaya bisa diminimalisir. Kemudian secara cost biaya juga lebih murah, ya, karena tidak melakukan eksperimen di lapangan secara langsung. Ya. Sumber daya yang kita punya bisa diminimalisir. Lalu bagaimana kita membuat model ya, atau tujuan model seperti apa? Tentu model yang baik ya, yaitu dengan beberapa ciri valid ya, bisa divalidasi antara model dengan sistem model. Lalu sederhana ya, model yang kita buat itu merepresentatifkan dengan ya bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang sesuai. Model robust ya, ya artinya model yang kita buat itu dari parameter kemudian asumsi kita tetapkan ya, kita tetapkan dengan ya kokoh ya, dengan kuat gitu. Jadi jika memang ada hal yang tidak bisa ataupun juga tidak diketahui, kita memberikan asumsi gitu ya. Ya asumsi itu untuk menjaga apa, untuk mengontrol atau menjaga model kita ya, bisa robust, adaptif ya. Ya dalam model yang kita buat memang merepresentasikan dari sistem real komplit ya, artinya elemen-elemen permasalahan atau permasalahan kita tentukan itu bisa direpresentatifkan, kemudian dapat dikendalikan ya. Lalu komunikatif ya, artinya simbol elemen ya dalam model buat itu bisa dipahami ya, dikomunikasikan. Ya dalam pendekatan personal research ini dibagi dalam kategori linear dan non linear. Non linear yaitu adalah menggunakan pendekatan linear programming, metode-metodenya, kemudian metode transportasi dan network. Kalau yang linear ada trian, programming, kemudian program non-linear. Kita bahas masih dalam yang linear saja. Ya, pemecahan ataupun pencarian solusinya ya, dilakukan dengan model standar. Ya, kalau secara standar tidak bisa diselesaikan, dibuatkan model baru. Kalau tidak bisa lagi ataupun terlalu rumit, ya, maka dilakukan modelan simulasi. Ya. Kemudian pemecahan atau pencarian solusinya ini dengan solusi analitik. Ya. Kalau
tidak bisa dipecahkan atau dicari solusinya, maka dikembangkan dengan solusi heuristik. Ya. Ya, kriteria performansinya ya, berdasarkan jenis, ya, kriteria tunggal, single kriteria, kemudian majemuk ya, atau multiple kriteria, lalu tingkatan manajemen dalam tingkatan perusahaan atau strategis, kemudian secara manajemen tingkatan di bisnis dan operasional. Lalu komponen model ya yang ditetapkan itu adalah kriteria performansinya apa, lalu variabel keputusannya apa, parameter dari model tersebut, lalu batasan kendala atau constraint-nya, dan hubungan logis ya. Jadi kalau bicara kriteria kinerja ini adalah terkait dengan ukuran seberapa capaian yang ingin dituju ya, dalam pemecahan dari model tersebut. Ya, kemudian untuk variabel keputusan ini terkait dengan ya apa yang ingin kita cari ya, atau yang ingin kita putuskan dalam pemecahan masalah yang kita modelkan. Lalu yang berikutnya adalah parameter. Jadi ya parameter ini terkait dengan ya besar suatu nilai yang biasanya tetap ataupun juga diketahui pada model tersebut. Kemudian kalau untuk batasan atau constraint, ya, batasannya adalah ya batasan atau kondisi maksimum yang bisa dicapai ataupun kondisi maksimum yang dimiliki oleh variabel tersebut. Ya. Dan kalau untuk hubungan logis ya, ini adalah ya secara fungsi ya, secara keterkaitan dari kriteria informasi dengan variabel keputusan. Jadi misalkan kita ingin melakukan perjalanan, ya. Perjalanan ke Palembang, maka yang menjadi kriteria performansi kita itu apa? Misalkan kalau yang kita tentukan ya, performansinya adalah terkait dengan ya, biaya kita dari Lampung ke Palembang itu berapa ongkos yang perlu dikeluarkan. Ya. Ataupun juga bisa banyak kriteria, ya tidak hanya memilih ongkos yang minimum, tapi juga dari waktu, ya, waktu yang dicapai, ya, mana yang paling cepat, ataupun juga dari segi kenyamanan ketika kita dari Lampung ke Palembang itu yang nyaman, itu menjadi kriteria performansi. Kalau variabel perusahaan ini misalkan terkait dengan tadi contohnya ya, dari antara Lampung dengan Palembang, ya kita memilih
terkait dengan moda transportasi. Ya. Apakah kita pakai travel gitu ya, atau pakai kereta, ya, pakai bus gitu ya. Nah, maka ini menjadi variabel keputusan kita. Kemudian untuk parameter, ya, maka ya kita menentukan terkait dengan yang sudah ada gitu ya, menjadi yang diketahui ya, tarif. Jadi ketika kita menggunakan transportasi tadi, atau kita ke Lampung, ke Palembang, tarifnya berapa masing-masing. Kemudian juga tadi misalkan jarak tempuhnya mana yang lebih atau yang diketahui ya, data yang diketahui berapa yang menjadi partner. Kemudian kalau batasan atau kendala, yang misalkan pembatasnya adalah kita punya uang gitu ya, budget untuk dari Lampung ke Palembang itu berapa. Nah, itu menjadi batasan atau constraint biaya ya. Walaupun juga mungkin ada lagi dia pembatasnya tidak bisa pakai kereta karena mabuk atau apa ya, atau karena trauma. Nah, itu menjadi batasan ya. Ataupun juga dari pembatasnya bisa dari waktu ya, yang dipunya ya. Misalkan ya saya harus pergi dari Lampung ke Palembang tapi kurang dari 5 jam ya. Ya, maka mungkin kereta tidak jadi pilihan ya. Jadi opsi gitu ya. Dalam penentuan untuk mengambil keputusan nanti. Ya, hubungan logis ya terkait dengan bagaimana antara kriteria dan variabel keputusan ya, diambil untuk menentukan hasil. Ya, dalam formulasi model ini mengkonstruksi hubungan antara variabel keputusan, parameter, kemudian ya komponen-komponen model tadi. Kemudian mencerminkan permasalahan pada sistem real dan dinyatakan dalam persamaan matematik. Ya, contohnya ini permasalahan program linear programming. PT XYZ ini memproduksi jaket dan celana olahraga. Kemudian keuntungan ya, yang diperoleh ya, untuk jaket ya, tiap unit jaket ya, itu adalah $10. Kalau dari celana $15. Ya. Kemudian untuk membuat satu jaket ya, perlu 2 meter persegi bahan dan 4 jam kerja. Ya. Kemudian untuk membuat celana ya, itu adalah 5 meter persegi bahan ya, dan 2 jam kerja untuk membuat satu celana. Nah, diketahui bahwa jika tersedia 50 meter persegi bahan dan 36 jam kerja tiap minggu, ya tiap minggu yang dimiliki oleh PT XYZ ini ya, bahannya hanya 50 meter persegi ya. Kemudian juga tenaga kerja ya, yang bekerja ya, hanya punya jam kerja 36 jam ya, tiap minggu. Nah, maka supaya keuntungannya maksimal ya, per minggu, berapa jaket dan celana yang harus dibuat ya. Berapa kombinasi dari jaket, celana, hingga keuntungan ini maksimal.
Ya, ya kita bisa tentukan dulu ya komponen model. Masalahnya apa? Itu bagaimana menentukan komposisi ya, kombinasi dari produk yang diproduksi ya, sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Ya, artinya berapa celana, berapa jaket. Ya. Nah, variabel keputusannya apa? Ya, karena keuntungan tadi ya, dihasilkan dari produksi jaket dan celana, ya, maka variabel keputusannya pun juga ya jumlah jaket yang diproduksi dan jumlah celana yang diproduksi per minggunya. Kriteria performansinya apa? Ya, artinya yang ingin kita capai itu apa? Itu adalah keuntungan optimal per minggu. Keuntungan per minggu. Batasannya apa? Nah, batasannya tadi ya, nah, bahwa hanya tersedia bahan, ya ketersediaan bahan, material, dan ketersediaan dari jam kerja. Ya. Sehingga parameternya juga adalah terkait dengan pemakaian material dan kebutuhan jam kerja. Lalu keuntungan dari setiap produk. Ini adalah komponen modelnya ya. Kita formulasikan kriterianya adalah keuntungan per minggu, kita simbolkan dalam bahasa matematisnya adalah Z ya. Kemudian variabel keputusannya itu adalah jaket dan celana. Jaket ini X1 ya. Yang di sini adalah jumlah celana yang diproduksi berapa. Kalau celana ini adalah X2 produksi berapa. Nah, batasannya adalah ini ya, bahan dan jam kerja. Produksi dan 36 jam kerja per minggu. Lalu parameternya apa? Ya, parameternya tadi ini. Profit, pemakaian bahan dan jam kerja yang dibutuhkan. Ya, profitnya adalah keuntungannya adalah 10 $10 ya, per unit jaket dan $15 per unit celana. Kalau ini parameternya adalah ketetapannya adalah untuk membuat ya kebutuhan atau ketersediaan dari bahan ya, untuk membuat jaket dan celana itu adalah 2 meter persegi per unit ya, dan untuk celana adalah 5 meter persegi per unit. Jadi untuk membuat satu celana, satu jaket dibutuhkan 2 jam kerja. Begitu juga ya, yang diketahui tadi ya. Jadi kalau untuk jam kerja untuk celana itu adalah 2 jam, untuk jaket itu adalah 4 jam. Ya, kita bisa modelkan masalah tadi ya. Maksimasinya karena kita ingin memaksimalkan ya. Optimalnya itu adalah memaksimalkan keuntungan, maksimalkan profit. Nah, profitnya dari mana? Dari kita mengetahui berapa yang harus diproduksi ya, celana jaket ya. Ya, satu jaket, 2 itu celana ya. Dikalikan dengan keuntungan itu adalah $10 dan $15. Kemudian batasannya apa? Gimana bahan untuk jaket dan celana itu adalah ya 2, dimana ya berapa ya kita butuh jaketnya ya, dimana hal ini tidak boleh lebih dari 50. Begitu juga jam kerjanya, dia tidak boleh kombinasi dari X1 X2 ini tidak boleh lebih dari 36 jam kerja ya. Lalu X1 X2 nya lebih dari 0, non negatif ya, karena kita bicara ya produksi jaket dan celana.
Ya, pencarian solusinya dengan cara grafis ya, ataupun juga algoritma simplex ya. Kalau masih sederhana, keputusan apa ya variabelnya masih sedikit bisa dilakukan secara grafis ya. Tapi kalau sudah banyak, ya metodenya bisa secara algoritma simplex. Ya karena ini masih cukup sederhana ya. Ya, kita bisa mencari secara grafis ya, hingga kita bisa temukan di sini optimal. Ya, caranya gimana? Caranya kita ya, masukkan aja ya dalam model grafis apa pemodelan ini untuk bisa mengetahui X1 X2-nya. Kita masukin nilai dalam model ini. Ya. Artinya misalkan X1-nya 0, ya, maka kita bisa ketahui bahwa X2-nya 1-nya 0, maka X2-nya adalah 10. Ya. Jadi kita buat garis ya, buat titik-titik untuk membuat garis dalam diagram karakteristik tadi. Kalau X2-nya 0, ya, X2-nya 0, maka ya X1-nya berarti 25. Ini juga sama ya, kita jika ini X1-nya 0, maka X2-nya kalau kita masukkan ke dalam model ini, samaan ini ya, maka X2-nya adalah 18 ya. Di sini X2-nya 0, maka di sini satunya 9. Ya. Nah, dari ya ketidaksamaan ini kita masukkan ke model grafis ya, di mana X1 ya, X1 lebih dari sama dengan 0, artinya X1-nya lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa ketahui ya daerahnya di X2-nya lebih dari 0, nah, daerahnya dari sini. Nah, kemudian tadi titik-titik tadi kita masukkan di sini. Tadi X1-nya 0 ya, X1-nya 0, maka X2-nya adalah 10 ya untuk persamaannya. Pertama ini 0,10 dan 25,0 ya. Kita di sini kita tarik garis ya. Lalu sama yang kedua titik di sini dan titik di sini, cari garis ya. Yang karena kurang dari sama dengan 0 ya, panahnya ke sini. Sehingga yang optimal itu adalah titik ini. Dan kalau kita dapatkan ya kita cari ya secara aljabar, maka untuk menentukan ini ya kita tinggal substitusi, kita eliminasi substitusi, kita bisa dapatkan X1, X2-nya. Dimasukkan gitu ya, dimasukkan ke persamaan, ya, kita eliminasi, kemudian kita substitusi, kita akan dapatkan nilai dari X1-nya itu adalah 5 dan X2-nya adalah 8. 5,8. Ya.
Jadi untuk mendapatkan profit yang maksimal, maka dibutuhkan 5 jaket, ya, produksinya harus 5 unit, untuk jalanan 8 unit, ya, sehingga bisa dapatkan keuntungan profitnya adalah $170. 5 dan 8 itu kita masukkan ke taman ini, ya. 5 kali 10, 50, 15 kali 8, 120 gitu ya. Jadi Z-nya $170. Lalu yang berikutnya adalah transportasi, metode transportasi. Ya, di sini permasalahannya adalah mencari biaya distribusi, biaya transportasi yang murah. Jadi di sini adalah pabrik ya, pabrik P, pabrik Q, ya. Kemudian di sini ada toko atau retailnya. Ya. Retailnya ada 1 sampai ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kombinasi biaya ya pemenuhan dari demand ke-8 toko. Jadi berapa biaya transaksi yang minimal ya untuk pabrik, kedua pabrik ini bisa memenuhi ke-8 toko ini. Ya misalkan itu contoh tadi ya. Oke, ini adalah pabrik ya, pabrik PQ. Ini adalah pabriknya ya. Ini adalah tokonya. Ya. Jadi ini adalah pabrik P dan pabrik Q. Ini adalah toko A dari toko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lalu ini adalah kemampuan, ya, kemampuan untuk mensuplai produknya. Ya. Kalau pabrik P adalah 100, kalau pabrik Q adalah 45. Kemudian yang di bawah ini adalah demand, ya. Artinya permintaan dari masing-masing retail, masing-masing toko. Ya. Artinya toko 1 permintaannya adalah 22 produk. Toko B 14 produk. Produk C 18 produk dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk yang di dalam ini, ya, ini adalah biayanya. Jadi ketika misalkan pabrik A ya, mensuplai ke toko A, maka biaya yang dikeluarkan adalah $12. Ya. $12. Itu juga misalkan pabrik Q misalkan memenuhi pabrik A, ya, maka biayanya adalah $24. Ya, jadi ini adalah ya batasannya ya. Jadi jangan sampai pemenuhan demand-nya lebih. Jadi jangan sampai ya pemenuhannya lebih ya. Jadi toko A ini disuplai lebih dari 22. Toko B disuplai lebih dari 14. Kemudian pembatasnya juga ini ya, di mana pabrik P dan pabrik Q itu hanya mensuplai 100 unit ya. Dan pabrik Q hanya juga mensuplai 45 unit. Sehingga dalam hal ini permasalahan ini ya mana yang kita pilih ya, kombinasinya seperti apa pemenuhannya. Nah, kalau ini karena masih cukup mudah ya, levelnya masih dikit ya. Ya, pertama kita komponen modelnya dulu ya.
yaitu bagaimana mengalokasikan pemenuhan permintaan ya, pada setiap tujuan, ya, pada setiap toko ya, dari asal atau pabriknya dengan biaya yang minimal. Kemudian jumlah variabel keputusannya adalah jumlah produk yang disuplai dan jumlah produk yang dikirimkan. Ya. Lalu kriteria performansinya adalah ya karena biaya ya, ini biaya untuk pengiriman. Kemudian pesannya tadi ya, apa ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Coba. Sesar. Iya, Pak. Ya. Coba jelaskan dari tabel ini apa tadi yang sudah saya sampaikan. Angka-angka ini merepresentasikan apa? Eh, Jumlah produk yang disuplai dari pabrik, jumlah produk yang dikirimkan dari pabrik ke retailer, Pak. Ya, berapa? Ya, 100 ini apa? 100 apa tadi ya? Parameternya, Pak. Parameter Parameternya apa? mana tadi? Keuntungan yang diperoleh Hmm? jumlah produk, Pak. Iya, jumlah produk apa? Jumlah produk dari setiap pabrik. Setiap pabrik. Setiap pabrik apa? Pabriknya ada berapa? Pabriknya setiap pabrik yang tersedia. Satu. Iya, pabriknya ada berapa? 8, Pak. Hah? 2. 2. Iya, Kalau Pak. tokonya? Toko. Toko atau retailnya ada berapa? Toko.
Mana Rifan Dwi ada? Rifan Dwi ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Fatan ada nggak? Eh, angka-angka ini apa nih? 22, 14, ini angka-angka apa? Angka apa, Fatan? Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Apa? Nggak tahu. Bingung, Bang. Berarti kan nggak dari tadi. Batin, Mbak, cuman tadi agak putus-putus gitu, Pak. Kecil gitu suaranya. Ya kalau kecil dari tadi kenapa tidak kasih tahu ya? Eh, ya kalau nanti juga jelas ya. Baik, Pak. Ya, yang lain diperhatikan ya. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika pas ujian nggak bisa, kemudian minta tambahan nilai eh, dan nggak ada di PTI di kelas yang lain. Jadi ya sesuai dengan nilai yang didapat ujian, tugas ataupun kuis. Oke, ya saya ulang ya. Jadi dalam konteks masalah ini eh, kita ada punya 2 pabrik, kemudian ada 8 retail ya, 8 toko yang akan disuplai ya, dari pabrik, kedua pabrik.
Nah, angka-angka ini adalah yang pertama ya. Ini adalah yang dalam adalah angka-angka biaya, ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk itu sampai ke toko. Ya. Nah, jadi misalkan untuk pabrik P ketika menyuplai untuk toko A, maka biayanya adalah 12 dolar. Kalau pabrik Q, biaya yang dikeluarkan ketika menyuplai toko A itu adalah 24 dolar. Ya. Dan seterusnya yang sama. Ini adalah biaya-biayanya. Ataupun ongkos. Ya. Kemudian angka yang di sini adalah kapasitas supply dari pabrik. Ya. Jadi pabrik ini bisa mensuplai, punya kapasitas produknya adalah 100 unit. Yang Q kapasitasnya banyak adalah 45 unit. Ya. Jadi pabrik tersebut dalam mensuplai ke 8 toko ini ya punya keterbatasan kapasitas supply yang ditampilkan dalam angka-angka 100 dan 45. Kemudian 22, 14 dan berikutnya ini adalah permintaan ya, demand ya. Jadi ini demand dari masing-masing toko ya. Di toko ini memerlukan produk banyak 22 unit ya. Toko B memerlukan unit 14. Toko C memerlukan produk 18 unit. Ya. Nah, permasalahan atau yang kita cari adalah ya, berapa komposisi ya dari pemenuhan masing-masing pabrik ke toko sehingga biaya yang dikeluarkan itu minimal. Ya, karena ini masih sederhana, kita bisa formulasikan ya, karena kita meminimasikan Z-nya itu adalah ongkos ya, biaya dari transportasi ya. Kemudian ya dalam biaya ini ya, kita menggunakan parameternya, variabelnya adalah variabel biaya. Jadi 12x11, 12x12, 24 x12, 21x13 berdasarkan dari biaya ini. Fungsi tujuan. Kemudian ya ini adalah pembatasnya, parameter pembatasnya, subject to ini, di mana x11, x12, x13 itu adalah kurang dari sama dengan 100. Pabrik Q kurang dari sama dengan 45. Kemudian toko A sama dengan 22. Toko B 14. Toko C 18. Nah, ini menjadi pembatasnya. Jadi tidak boleh solusinya ya, alternatif solusinya itu melebihi atau melanggar ya, dari constraint atau pembatas ini. Ya, karena sederhana kita bisa milih ya dalam penentuan mana alokasi masing-masing pabrik ya dalam mensuplai ke toko-toko ya. Kita bisa cari yang murahnya. Untuk toko A, maka tadi kalau kita lihat yang lebih murah adalah pabrik P ya. Nah, sini 12 ya. Biayanya 12.
Kalau untuk toko B, ya, maka yang diambil adalah dari pabrik Q. Kalau pabrik C, itu yang diambil adalah pabrik P. Ya. Nah, ini kalau misalkan sama, ya, kita bisa ambil yang barang ataupun juga ya secara supply masih banyak. Gitu ya. Misalkan di sini kita bisa ambil yang pabrik P. Ya. Kalau ada yang lebih murah, kita ambil yang lebih murah tadi. Ya. Ya aturannya tetap ya, bagaimana kalau persediaan supply yang sudah habis, ya maka berpindah ke pabrik yang masih memiliki persediaan, memiliki kapasitas. Oke, ya pendekatan dalam manajemen sains ini berpengaruh ya dalam teknik industri. Kemudian dalam manajemen sains ini ya terjadi peningkatan dalam pendekatan analitik ya, untuk masalah-masalah produktivitas dan juga ya menambah variansi dalam disiplin atau keilmuan dari teknik industri. Oke, ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya, silakan. Maaf Pak, izin bertanya, untuk pembagian kelompok kita gimana ya Pak di PT IIB? Itu pembagian Nah, kelompoknya milih dari kita sendiri atau dari bapaknya yang nentuin? Terima kasih Pak. ya, ya nanti akan untuk kelompok sendiri. Silakan pilih sendiri. Oke, kalau belum ada ya, kalau untuk tugas ya. Oke, tugas yang sebelum UTS ya, dikumpulkan dalam PPT, kemudian juga ada presentasi ya, di minggu depan atau di minggu yang ketujuh ya. Ya, untuk tugas ini, ada berapa sih? Saya absen dulu ya. Hmm. Pak, izin bertanya, Ya, untuk PPT materi yang minggu sebelumnya yang online kira-kira dikasihin atau enggak, Pak? iya ya, nanti akan saya share. Baik, Pak. Terima kasih.
Bisa kebuka. Ya, untuk kelompok ya, ini 5 orang. Jadi kalian pada berapa? B itu ada 45 ya, jadi mungkin pas ya. Ya 5 orang ya, 5 orang. Kemudian industri atau objek yang jadi observasi atau pengamatan dalam tugas ini skalanya industri kecil atau industri sedang atau industri besar ya. Mengukurnya gimana? Dari tenaga kerja ya, tenaga kerja 5 sampai 19 atau 20 sampai 99 atau lebih dari sama dengan 100 ya. Jadi kalau yang kurang dari tenaga kerjanya kurang dari 5 orang ya, itu akan ada pengurangan nilai ya dalam dalam tugas ini ya. Ya cukup signifikan ya, 50% ya. Jadi industri yang diamati, yang diobservasi 5 di atas 5 ya tenaga kerjanya. Kemudian ya industrinya itu diamati ya, dikunjungi, dia datang ke sana gitu ya, diobservasi. Ya karena data-data ini pasti untuk yang dilaporkan membutuhkan kegiatan itu, ya, wawancara, observasi, dan lain-lain. Ya. Jadi bukan ngambil data dari internet, gitu ya, tanpa ada kunjungan ke sana. Ya. Jadi ya bukti-bukti observasi dan pengamatan dan kunjungan ke sana juga dilampirkan. Selain hal-hal yang secara substansial ya itu adalah profil industri itu dipaparkan, kemudian sistem di sana gitu ya, lalu aspek-aspek terintegrasi dari industri di sana, kemudian peran sebagai industrial engineer, kemudian pendekatan apa yang diadopsi ya dalam industri tersebut, objek yang kalian amati ya. Artinya dalam perkembangan pendekatan teknik industri ya, yang sudah dipaparkan dalam materi-materi kuliah, diidentifikasi ya. Itu apa ya, pendekatan yang diadopsi di sana. Kemudian ya luarannya berupa presentasi, artinya yang dikumpulkan adalah PPT-nya ya. Itu ya untuk tugas yang terdekat. Kemudian juga ini untuk tugas setelah UTS sebelum UAS ya. Sama objeknya, jadi objeknya masih sama, hanya saja yang diidentifikasi adalah sesuai dengan materi-materi yang nanti disampaikan UTS ya. Terkait sistem produksi, sistem kerjanya, lalu tata fasilitasnya, dan ada root cause problem dan rekomendasi perbaikan. Kemudian juga ada ya pendekatan yang menjadi usulan ya. Lalu dalam tugas kelompok yang sebelum UAS ini ada presentasi dan ada laporan ya. Lalu di tugas yang 3 adalah PKM ya. Jadi
sama, kelompoknya 5 orang. Kemudian bikin apa? Bikin proposal PKM, ya, program kreativitas mahasiswa. Ya, yang kalian bisa lihat di simbol mawa, ya. Di situ ada simbol mawa, terus nanti cari PKM atau program kreativitas mahasiswa. Ya. Dan kalian pilih salah satu skema. Ya. Di sana ada skema seperti karsa cipta, kemudian pengabdian pada masyarakat, atau artikel ilmiah, dan lain-lain. Ya. 10 skema. Kemudian ya luarannya proposal sesuai panduan PKM. Ya, jadi penilaian pun akan sesuai dengan panduan PKM. Ya. Seperti itu ya. Yang utama ini sih. Mungkin juga bisa paralel yang ini, walaupun secara kumpul nanti di UAS. Yang utama ini karena pengikat. Ada pertanyaan? Nggak ada? Iya, Daniel. Izin bertanya Pak, untuk absennya kan tadi lewat barcode ya Pak. Kalau beda kelas gitu disiapkannya bisa nggak Pak lewat barcode itu? Oh, emang beda kelas? Disiapkan kan bukan kelas B Pak, tapi masuk kelas A. Apakah masuk Pak di kelas B-nya? Ini berapa? Kenapa Pak? Berapa nih? NIM akhir 113 Pak, angkatan 22. Di kelas A ya? Iya Pak. Ya, nanti saya akan... Baik, terima kasih Pak. Satu aja ya? Ada siapa lagi nggak? Oke, saya absen nama dulu ya. Ahmad Egi Saputra. Oke, Hari Faiz. Hadir, Pak. Oke, Miftahul Fajar. Oke, Reza Saputra. Hadir, Pak, hadir. Oke, Muhammad Fitriadi. Hadir, Pak. Oke, Rizky Maulana. Hadir Pak. Jessica Dwi. Hadir Pak. Veronica Gita. Hadir Pak. Rika Veronica. Hadir Pak. Mariska Salsaira. Tadi ada Pak. Kayaknya susah sinyal deh Pak, mati lampu. Ya, kalau sudah gabung konfirmasi. Baik Pak. Khalifatunisa Wintian.
Ada Khalifatul Nisa. Ivan Dwi Andika. Hadir, Pak. Sofi Eka. Hadir, Pak. Saskia Firly Malinda. Hadir, Pak. Asy Hadawiyah. Hadir, Pak. David Jaya Sirait. Hadir, Pak. Duta Airlangga. Hadir, Pak. Vanessa Asriani. Hadir, Pak. Tessa Andrayani. Hadir, Pak. Alfi Sukrina. Hadir, Pak. Dwi Nur Anissa. Ada Dwi Nur Anissa. Ada Nyoman Okta. Hadir, Pak. Naira Fadia. Hadir, Pak. Baby Verina. Hadir, Pak. Clarista Zahra. Hadir, Pak. Azra Nabila. Hadir, Pak. Yolanda Lorenzia. Hadir, Pak. Pak, Khalifatul Nisa hadir, Pak. Ya. Grace Ruth. Hadir, Pak. Nesya Andisti. Hadir, Pak. Alvira Insani. Hadir, Pak. Arya Akid Narang. Hadir, Pak. Andika Ramdan. Hadir, Pak. Steve Jevanya. Hadir, Pak. M. Zaki Anandia. Hadir, Pak. Gabriel Alfredo. Hadir, Pak. Sesa Fadila. Hadir, Pak. Mikael Manghud. Hadir, Pak. M. Rizky Alfaris. Hadir, Pak. Abdi Rizkulo. Hadir, Pak. Richard Marcel. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Fatan Aligani. Hadir, Pak. Vicky Santawijaya. Hadir, Pak. Najwa Sabila. Hadir, Pak. Karen Webe. Hadir, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Pak Muhammad Dafal Rizky hadir ya, Pak? Pak, Khalifatul Nisa Bintian hadir, Pak. Ya, sudah. Siapa tadi Muhammad? Ya, Muhammad Dafal Rizky. Ya, sudah.
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.